Oke, udah mulai banyak ya. Oke, kita mulai ya. Ya, Pak, siap. Oke, ya, 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 ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke sini deh, supaya teman-teman yang kelas sore supaya ngeh juga terkait dengan eh, jadwal kita yang tadi Bapak coba share ya, biar nggak salah paham. Nanti bisa dikasih tahu teman-temannya. Oke, jadi ini jadwal kita semester 4. Kita prosesnya 25 menit. Nah, mungkin kalau yang kelas sore semulanya masih tetap. Nah, cuma ini selesai pukul 18.15 ya, kurang lebih lah jam 6. Kemudian yang jam 7 karena kita mau melaksanakan sholat tarawih itu menjadi jam 20 sampai pukul 21 sekian. Nah, itu nanti alternatif masing-masing dosen ya. Apakah nanti yang 30 menit itu video atau tugas atau yang lainnya. Kira-kira gitu. Nah, jadi untuk yang kelas sore ini cukup menjadi perhatian supaya nggak salah masuk ya. Nah, ini untuk jam. Kemudian yang pengen Bapak sampaikan juga yang kedua adalah mengenai kalender akademik kita. Nah, sebentar ya. Kalender akademik kita merujuk ke tadi itu. Jadi jadwal yang Ramadan tadi itu efektif hanya cuman 1 minggu kurang lebih. Nah, ini di sini. Kita kan puasa kalau nggak salah di antara 2 tanggal ini nih. Itu ya. Jadi kita mulai efektif di sini sampai dengan hari Kamis dan sebagainya. Nah, kemudian minggu keduanya kita UTS nih. Nah, ini. Minggu keduanya UTS. Nah, nanti apakah UTS-nya take home atau memang harus online? Nah, itu nanti masing-masing dosen. Lalu kemudian kita efektif masuk lagi itu tanggal ini 17. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nih untuk masalah jadwal. Nah, itu tadi udah Bapak share ya. Itu nanti apa namanya? Ada tanggal-tanggalnya. Mas Satria, iya ada perubahan jadwal. Oke, jadi yang perlu saya sampaikan, ini kan jadwal akademik ya, jadwal kita nih. Saya mulai dari jadwal dulu ya. Eh, Jadwal kita itu kan sekarang posisinya di tanggal ini ya, di minggu ini ya, ini minggu ini. Nah, terus kemudian jadwal itu kan, ini kan kita sudah mulai puasa nih, yang ini nih. Bagi umat muslim kita sudah berpuasa di
Tanggal ini 2 dan 3 April. Nah, untuk jadwal itu efektif hanya di sini nih. Nah, ini efektif. Kita seminggu pakai jadwal tadi itu. Kemudian minggu kedua itu nanti tergantung dosennya ya. Nah, ini kita UTS di sini. Nah, setelah itu kita masuk lagi di ini tanggal 17. Itu tadi Bapak udah kirim ke grup Telegram. Nah, kemudian untuk jadwalnya sendiri itu mengalami pergeseran ya, mengalami pergeseran sedikit. Nih, jadi mungkin yang biasanya habis maghrib masih ada, kita akan berhenti di 18.15. Terus kemudian yang biasanya semula lanjut jam 7 itu menjadi jam ini, kurang lebihnya. Tuh. Kemudian ada yang jam segini, tergantung SKS-nya memang. Itu ya. Mudah-mudahan sih terawihnya nggak terlalu lama. Oke, clear ya. Bisa dicek lagi di dokumennya udah Bapak share di Telegram. Oke, lanjut. Proses desain interaksi. Oke. Ini agenda kita hari ini, sedikit-sedikit aja. Yang penting nangkep. Apa itu desain interaksi? Nah, itu yang pertama adalah sebuah proses. Sebuah proses di mana ada aktivitas pemecahan masalah yang berorientasi hasil. Ada goal oriented. Yang kedua adalah adanya aktivitas kreatif. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pengambilan keputusannya. Nah, tujuan utamanya adalah pertama merumuskan alternatif desainnya seperti apa, kemudian menentukan alternatifnya yang digunakan. Jadi kalau kita mau bikin atau disuruh bikin mungkin misalkan foto atau surat undang, desain lainnya kan atau aplikasi gitu ya, kita kan harus menanyakan nih, merumuskan nih alternatif desainnya pakai apa, kemudian kita harus menentukan alternatifnya apa. Nah, itu adalah proses-proses. Karena alurnya pertama adalah seperti ini. Pertama menentukan kebutuhan. Kebutuhannya akan seperti apa. Yang kedua adalah merancang desain interaktifnya seperti apa. Atau alternatifnya seperti apa. Yang ketiga, prototyping. Yang keempat adalah evaluasi desain interaksinya. Nah, dalam menentukan kebutuhan itu biasanya ada beberapa metode. Pertama, masalah user center design, kemudian ada activity center design, kemudian jenius design, dan design sprint. Nah, ini maksudnya adalah menurut si Abras, jadi user center design itu berfokus pada tujuan perancangan untuk memenuhi kebutuhan dan melibatkan pengguna dalam kegiatan perancangan desain. Yang kedua adalah bertujuan agar desain yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna produk. Nah, ini jadi supaya apa yang misalkan teman-teman disuruh bikin nih, Mas saya tolong buatin kaos futsal misalnya gitu ya. Nah, itu kan kita harus memenuhi kan kebutuhannya, jenis kaosnya, warnanya, desainnya mau seperti apa, logo atau mungkin yang lain. Nah, sehingga
Itu nanti sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi. Nah, alurnya itu bisa bermacam-macam ya. Kalau di sini, kalau dibuat adalah establish requirement. Nah, ini requirement-nya seperti apa. Kemudian 2, didesain. Kemudian 3, prototyping. Kemudian 4, evaluating. Kalau saya berikan contoh, misalkan begini. Ketika dulu disuruh bikin apa namanya, bikin video animasi. Oke, itu kalau di video ada yang namanya storyboard. Nah, ini storyboard. Jadi sebelum dibuat animasinya atau videonya, itu biasanya kita punya yang namanya storyboard. Nah, dalam misalkan sistem keamanan bandara itu kita harus menggambarkan ini. Nah, setelah ini approve, baru nanti kita buatkan desainnya atau mungkin videonya. Sebagai contoh ya, ini kan setelah requirement ya, setelah requirement, oh ternyata setelah kita rumuskan seperti ini. Contoh ya, mungkin kalau yang dulu pernah ikut ITTS podcast, itu ada ini saya berikan contohnya. Ya, ya, ya. Dan sekali lagi teknologi yang membantu itu. Jadi kita menggunakan pekerjaan manual kita rubah menggunakan teknologi semua di Balikpapan, dan itu bisa meningkatkan kinerja kita sampai di atas 20%. Oke. Ada satu lagi kayaknya nih Pak. Nah, ini yang teknologinya ya Pak. Baik, ya ini adalah gambaran kami membuat. Oke ya, ini satu nih. Nah ini sebelum video itu jadi, kita gambar dulu nih kira-kira kita ngambil asetnya itu mengenai bandara gitu ya. Nah biar ada anunya. Ini setelah melalui wawancara ya. Paling ideal diimplementasikan untuk teknologi khusus pengamanan bandar udara. Sehingga dulu saya diskusi dengan Mas. Oke, nah ini teknologi khusus pengamanan bandar udara. Sehingga dulu saya diskusi dengan Mas Agung dan dibuatkanlah ini. Oke, cek ya. Nah ini kan setelah tadi ada pemeriksaan dan sebagainya, nih ada CCTV di sini nih di S1C6. Kemudian dicek bawahnya, kemudian ada plat pengambilan nomor platnya, coba dicek. Animasi ini ya, terima kasih, dan ini sesuai dengan konsep kami Mas. Jadi di mana pengawasan penumpang itu sudah dilakukan sejak dia masuk ke pintu tol pada saat masuk bandara. Karena apa? Karena ada ancaman sudah di pinggir terminal, sudah terlambat. Tentu akan banyak. Nah ini ya, kelihatan ya. Nah ini plat. Jadi ini runutan cerita. Baru dibuat videonya. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan, jangan semua informasinya itu masuk ya. Ini nih. Wah ini susah kan bacanya, kalau ini kan katanya baliho nih. Wah nih baliho. Terus kemudian ini dimasukkan semua, jadi bingung kan gitu. Ini yang dibaca apa? Nah, mungkin kelasnya bisa lebih sederhana lagi ya. Nah, oke, saya coba kasih contoh lagi. Nah ini. Kira-kira kalau dari ini siapa yang mudah dimengerti nih? Terlepas suka nggak sukanya sama orangnya ya, tapi desainnya gitu. Bapak ngomong desainnya. Siapa pilihannya? Desain yang terbaik. Ada yang mau jawab?
Itu Pak yang tulisan desainnya siap. Nah, ada dua nih, Mas Adrian Satria bilangnya Boleh Pak. kepakan sayap ya. Jadi dia memilih kata-kata yang mungkin juga bagi mereka itu bagus, tapi bagi yang nggak ngerti ya agak beda lagi ya. Nah, kalau yang paling simpel memang eh, dari si Ahi ya, itu cuman siap. Nah, cuma nggak tahu nih siapnya siap apa. Cuma informasinya adalah simple gitu ya, nggak terlalu bertele-tele gitu ya. Nggak seperti yang ini tadi nih. Ini kan sulit ini ya, baliho ini katanya. Gambar baliho. Nah, ini baliho politisi ya. Atau yang lain ya. Nah, ini kan tadi Bapak ngecek nih. Informasi itu masuk gitu. Jadi orang akan bingung gitu ya. Jadi lebih simpel tapi orang bisa memahami gitu ya. Kalau ini mungkin maksudnya menyampaikan semuanya gitu supaya orang paham gitu. Tapi oke lah, bukan di baliho yang banyak gitu. Saya pernah itu baca di mana ya? Itu ruwet banget deh, tulisannya itu semuanya masuk. Wih, DTS ada ini. Iya, iya, iya. Ya kira-kira gitulah. Oke. Nah, di dalam requirement itu, mungkin kalau yang sudah pernah melakukan, ini kalau aplikasi ya, itu dulu pernah menyampaikan seperti ini. Sebentar ya, saya share dulu. Nih, seperti ini. Dulu itu ketika sudah mendapatkan ya core bisnis atau mungkin seperti ini, nah ini baru dibuat aplikasinya atau desainnya. Nah ini requirement dan sebagainya. Nah setelah ini mereka boleh memilih, gitu ya. Sebentar, saya stop lagi biar ke gambar ya. Sebentar, tunggu sebentar. Mana ya, sebentar ya. Oke, ini. Oke. Saya share screen dulu. Ya, kelihatan nggak ya? Jangan-jangan salah share. Apa tampilannya nih? Udah kelihatan belum? Kelihatan Pak. Gambar desain ya? Iya betul Pak. Ini gambar grafik itu Pak. Ya, ini kan maksudnya supaya mereka banyak pilihan. Nah, kita sampaikan mereka nyamannya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus punya stok gitu ya. Nah, ini beberapa desain yang mungkin juga bisa kalau misalnya dalam big data atau data warehouse atau mungkin nampilin data dan sebagainya mungkin bisa pakai template yang seperti ini gitu ya. Warna, tempat, tulisan dan sebagainya. Ini kan banyak ya. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Saya stop dulu. Lanjut ke sini.
di dalam alur ini kita requirement nih, misalnya kecuali yang memang sudah jadi ya, artinya kita beli barang yang sudah jadi, kitanya yang menyesuaikan gitu kan, nggak mungkin dirubah lagi sama pabriknya, kecuali kalau kita beli atau membuat hal-hal yang baru kan gitu. Nah ini jadi apa namanya, requirement dulu, kemudian didesain, prototyping, kemudian dievaluasi sama final product. Nah dalam menentukan kebutuhan pengguna itu menurut tadi si Abras dan teman-temannya, kita tanya nih, bisa melalui interview, bisa melalui kuesioner. Kemudian dibuat sequence of work interview-nya, kemudian kita bisa on-site observation ya, on-site itu datang, melihat atau menggali data gitu kan. Kemudian kita bisa melakukan role playing atau walkthrough dan simulasi. Nah, artinya kita tahu nih, misalkan mereka pengen bikin desain aplikasi atau mungkin yang lain, kita punya insight yang lain. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah merancang desain alternatif. Jadi merancang seperti apa arsitekturnya, kemudian desain antar mukanya seperti apa, dan sebagainya. Nah, dalam membuat prototype, nah ini teman-teman udah sering kan pakai ini, aplikasi ini nih. Boleh dicoba-coba loh, gitu ya. Ada yang Figma, ada yang InVision Apps, sama Marvel Apps. Nah, kalau saya biasanya pakai Figma. Contohnya kayak gini. Sebentar ya, saya kasih contoh lagi. Salah. Stopnya gimana nih? Oke, sebentar ya. Tak bukakan yang Figma. Figma ini bisa kolaborasi juga loh. Beda kota, beda itu nggak harus satu tempat gitu ya. Nah, dalam prototyping-nya supaya mock-up-nya bisa lebih jelas lah kondisinya. Wah, sorry, koneksi hilang. Bentar ya, maklum nih di daerah nih. Bentar ya. Oke, sambil nunggu ya. Wah ini, alhamdulillah. Belum di share screen ya, lupa. Nah, kayak gini nih, Figma nih.
Kita bisa menjelaskan ini kepada customer atau calon klien dan sebagainya. Jadi observasi, setelah observasi keinginan dan sebagainya bisa melalui ini ya. Nah, kemudian dari sini ini kan ada banyak halaman ya, ini bisa disampaikan, "Oh Pak, ini halaman berikutnya akan seperti ini." Nah, ini istilahnya sebelum jadi ya, gitu. Tapi ini kondisinya harus deal dulu ya, karena ini kalau nggak deal repot nih, banyak. Kecuali kalau waktunya banyak sih, kalau waktunya sedikit ya harusnya bisa ini. Ini ya, oke saya stop dulu. Oke, saya lanjutkan, biar nggak terlalu ini. Oke, nah ini membuat prototype. Nah, dengan membuat mockup, kemudian kita bisa evaluasi ini. Nah, evaluasi itu kalau yang benar itu ini ada nih, ada yang namanya macam-macam nih, usability testing, heuristic evaluation, dan kuesioner. Nanti kalau teman-teman bikin skripsi gitu, pada waktu metode penelitian, metopen, itu pasti ada ini nanti, biar nggak terlalu jauh. Kita lanjutkan saja dulu. Jadi istilahnya kalau mengukur ya, misalkan apakah desain ini bagus, misalkan. Ya dan tidak, nah itu bisa ada ukurannya ya, bagus, bagus sekali, dan sebagainya. Nah itu ada ukurannya, skala Likert namanya. Nah, pentingnya melibatkan pengguna itu dilakukan agar ekspektasinya user realistis, kemudian tak terkejut dan tak kecewa dengan desain yang dirancang. Nah, makanya kenapa kita menyampaikan atau mempunyai ekspektasi yang jauh supaya mereka nggak gagal paham ya, artinya kok desainnya ada buletannya toh misalnya gitu, atau ini warnanya kok merah, kuning, atau hijau. Nah itu ini kok bentuknya setengah lingkaran sih, bukan kotak misalnya gitu. Nah ini kan perlu ekspektasi ya, atau dari si aplikasi itu bisa bisa bagus. Nah, kemudian ada aspek kepemilikan. Menjadi pengguna aktif stakeholder, kemudian lebih mudah memahami isu yang muncul, menentukan acceptance produknya. Gitu ya. Nah, bentuk keterlibatan lainnya adalah pengguna masuk dalam tim desainer, gitu ya. Ada full time, ada part time, ada long term, ada short term. Nah, ini masukan dari pengguna tersedia setiap saat, sedikit masukan dan sebagainya. Nah, ini bentuk lainnya kita bisa mengikuti dalam bentuk newsletter dan media sosial, misalnya berbagi informasi dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman mungkin yang di aplikasi biasanya sering pakai template ya. Biasanya template-template itu bagus-bagus kok. Apa namanya? Ada di beberapa website yang yang bagus sih. Bentar ya. Ada namanya ThemeForest. Nah, ini ThemeForest. Nah, ini bentuk kata-katanya kayak ini. Nah, ini ThemeForest. Ini ya. Kalau teman-teman sering bikin website, biasanya ini sih kalau yang biasanya sering Bapak gunakan itu seperti ini. Ada yang berbayar, ada yang gratisan. Tinggal dipilih. Nah, kalau yang desain-desain sosial media, pakainya Canva. Aku sudah sering nyebut Canva ini ya, misalnya gitu ya. Misalkan sosial media itu apa namanya bisa apa namanya menggunakan ini.
Nah, ini bisa macam-macam sih. Tinggal diganti aja. Misalkan Instagram post. Nah, ini teman-teman ada kerjaan bikin ini, ya mau desain sendiri monggo, mau yang dari sini monggo, tinggal ganti-ganti aja. Tadi desainnya kok kosong. Nah, ini coming soon, stay tune. Misalkan apa ini? Desainnya sudah oke sih, tinggal Soleh Production. Kalau kegedean ya tinggal dikecilin aja. Misalkan ini jadi segini, warnanya jadi hitam. Nah, misalnya gitu. Simple ya, tinggal di save, di-upload. Selesai. Itu. Nah, itu contoh-contoh beberapa hal ya. Mungkin nanti bisa dicek pakai Canva, pakai Figma. Ini yang biasanya sih yang sering digunakan. Oke, lanjut. Mana ini nutupnya? Oke. Nah, di dalam jenius desain, pertama metode untuk merancang sebuah desain interaksi mengandalkan keahlian, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan tim visual desain dan pengalaman berdasarkan asumsi dan intuisi mereka. Jadi ini kalau ngajak misalkan orang-orang yang sudah berpengalaman, misalkan Mas bikin ini dong, oh ya, kira-kira akan begini, 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 gitu. Nah, cuma kadang intuisi itu mereka tepat, kadang meleset juga. Oh, saya maunya bukan kayak gitu sih, gitu. Nah, itu bisa disampaikan. Nah, kalau menurut Bromley, desain interaksi dibuat berdasarkan inspirasi ya, atau dari desainer. Makanya banyak orang ngopi dulu untuk cari inspirasi. Nah, itu. Bergantung pada tim desain untuk mengambil keputusan tanpa memasukkan eksternal yang signifikan. Nah, ini kalau nggak ada campur tangan, orang lain itu relatif lebih cepat dan lebih sedikit dokumentasinya. Nah, di sini terkait dengan perbedaan ya, jenius design sama user centered design itu pertama dari sisi tim. Yang jenius itu apa namanya? Orang-orang yang sudah berpengalaman. Ini menurut Bromley ya, tahun 2011. Nah, kalau yang berdasarkan user center itu menginginkan hasil dapat diprediksi dan terukur. Nah, itu. Kemudian ada kepercayaan yang tinggi terhadap intuisi. Nah, ini setiap kegiatan kalau yang user center ini dia selalu user testing gitu ya, menentukan kepastian. Kemudian ini kita sudah menggunakan atau memahami tujuan. Nah, kalau yang satunya tim ingin menghindari resiko. Nah, karena resikonya itu takutnya dana dan waktunya itu nggak mencukupi. Kadang kalau misalnya wah salah Mas gitu ya. Nah, kalau apa namanya tim itu kalau sudah salah ya mengulangi lagi gitu. Nah, terus kemudian ini ada pengertian yang lain. Jadi activity center design pertama fokus pada aktivitas stakeholder. Yang kedua mengidentifikasi isu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ya, gitu bahwa kalau activity center design itu fokus pada aktivitas, yang kedua mengidentifikasi isu yang ada. Nah, ini proses activity itu banyak ya, mulai dari seorang kreator, kemudian dia based on bisa berdasarkan rule, komunitas, atau laboran atau divisi riset, kemudian ada artefaknya. Kemudian dia ada receive, jadi sukses, apakah ini sukses atau enggak, gitu ya. Kemudian dalam case yang lain, nah ini bisa dicek bahwa
seorang pelanggan yang memiliki alergi tertentu memesan menu yang mengandung alergi di suatu restoran. Mungkin kita jarang ya melihat ini sebagai peluang, tapi biasanya kalau kita makan, kadang ada menunya, kadang tidak. Nah, yang kadang-kadang orang yang alergi misalkan, itu bisa kalau di restoran itu kan ada beberapa menu yang terkait dengan apa namanya, pilihan-pilihan ya. Nah, ini bisa beberapa hal. Jadi pertama, bisa diidentifikasi atau diberikan informasi. Nah, kemudian diberikan label atau di-print ya, bahwa this is which disease need warning gitu ya. Jadi perlu di-print. Nah, kemudian aspek lain adalah device system is customer no need inform to waiters their allergy. Jadi Mbak, saya nggak pakai misalkan apa ya, gula gitu ya karena saya diabetes, atau saya nggak diberikan micin karena saya batuk misalnya begitu ya, di-notify gitu. Jadi kadang-kadang ada satu bentuk yang perlu diklarifikasi. Nah, dari beberapa desain itu bisa dilihat bahwa pertama dari problem selecting itu kan nantinya ada solution ya, solution finding. Nah, itu perlu disampaikan gitu, apakah ini sesuai atau enggak. Ini bisa dicek di BEMUN, ini ada alamatnya terkait dengan Center Design for Innovation. Nah, dalam desain sprint itu ada satu framework untuk merancang dan menguji desain. Itu dalam 5 hari juga bisa. Kemudian dipimpin oleh sprint master ya, yang merupakan UI UX researcher dan designer. Ini bisa di sprint, jadi oh ini oke, ini enggak, ini oke, ini enggak itu ya. Nah, bisa juga ini beberapa alur. Kemudian ada juga yang terkait dengan apa namanya, contoh manual. Nah, kayak gini. Nah, ini contoh kegiatan ya dalam desain sprint. Biasanya contoh-contohnya cuman berupa kotak-kotak gambar ya. Nah, ini seperti ini kondisinya. Dalam contoh kegiatan desain sprint-nya. Nah, contoh kegiatan itu bisa tadi itu mock-up, demo, video, atau physical prototype. Physical prototype itu yang harus ngelihat ya, misalkan apa nih ya, bentuk dari bentuk print misalkan, atau misalnya bentuk 3D-nya seperti apa dan sebagainya. Apa namanya, kondisi-kondisinya seperti itu. Nah, isu yang muncul biasanya banyak hal ya, tidak sesederhana yang kita mungkin pikirkan. Pertama, orang yang berinteraksi langsung dengan produknya, orang yang mengatur pengguna langsung, kemudian orang yang memperoleh output produk. Nah, kemudian ada orang yang menentukan keputusan pembelian, orang yang menggunakan produk kompetitor. Nah, ini beberapa contoh untuk pengguna aplikasi kita. Nah, kalau beberapa hal itu ada 3 jenis kategori, mulai dari primary user yang setiap hari, kemudian secondary user sesekali menggunakan gitu ya. Kemudian ada yang terpengaruh gitu ya. Oh, ini harus menggunakan ini, harus menggunakan ini gitu ya. Nah, misalkan ini jam bentar lagi ya. Misalnya Gojek, siapa saja stakeholder-nya. Nah, ini perlu dikaji nih. Driver ojek online-nya, penumpangnya, mitra bisnisnya, manajer perusahaannya, app developer-nya gitu ya. Jadi ini banyak hal, ini hanya contoh. Nah, ini sih saat diwawancarai ya. Saat diwawancara itu kadang-kadang si user itu tidak mengetahui mana yang mungkin dibuat sama mana yang tidak mungkin gitu ya. Sulit untuk mengungkapkan kebutuhan yang sebenarnya, yakni yang dapat membantu mencapai tujuan mereka. Kadang-kadang terkait dengan ini balik lagi ke slide awal tadi mengenai
requirement itu harus jelas ya gitu. Jadi terkait dengan kebutuhan, outputnya mau seperti apa. Jadi kita harus sesuaikan nih. Ini mau yang dia minta itu sistem yang seperti apa, desainnya seperti apa, video yang seperti apa, kemudian gambaran akan seperti apa dan sebagainya gitu. Nah ini kita harus insting ya. Ini kalau tadi Bapak bilang intuisi, nah itu perlu. Jadi nggak semudah itu kata Ferguson kayak gitu sih. Aku ingin begini begitu banyak sekali. Istilahnya begitulah. Oke kayaknya sih selesai nih. Nah sedikit lagi ini mengenai kegiatan pengguna ya. Jadi pertama dalam observasi itu konteksnya apa. Yang kedua informasinya apa saja. Terus siapa yang ingin berkolaborasi untuk menyelesaikan ini. Karena ini penting supaya ada validasi gitu. Jadi misalkan di perusahaan gitu atau mungkin institusi atau perorangan, siapa nih yang mau bisa diajak kolaborasi nih gitu. Soalnya kalau enggak pasti akan enggak ada yang mau validasi sampai akhir juga enggak akan selesai gitu. Nah, jadi nanti ada gap-gap yang harus dihindari gitu ya. Supaya dalam penyelesaian tasnya itu oh harusnya A, harusnya B, harusnya C, harusnya D dan seterusnya. Jadi observasi, requirement task dan sebagainya itu cukup penting gitu ya supaya dalam kegiatan penggunaannya itu supaya jelas. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini yang satu terkait dengan realistate.com.au. Kemudian di sini sebelahnya ya ada satu aplikasi. Yang satu bentuknya kolom teks combo box ya, turun ke bawah segitiga. Yang satunya ini slider ya. Ini switch, slider, kemudian segmen kontrol gitu ya dan sebagainya. Nah, ini contoh saja sih perbedaan sedikit ya. Jadi ada yang berupa sliding gitu ya, tarik begitu. Ada yang sifatnya combo box. Nah, itu ada sedikit perbedaan. Kemudian ada juga yang berupa seperti ini. Nah, ini American Airlines sama mungkin gambarannya kayak Traveloka ini kan sedikit beda ya. Nah, ini kan lebih simpel gitu. Jadi supaya nggak bertele-tele. Padahal maksudnya sama sih. Ada pertanyaan? Nah, itu aja. Jadi intinya di pertemuan hari ini itu terkait dengan desain interaksi. Itu ada proses-proses di mana harus menyelesaikan beberapa task ya. Nah ini sih intinya jangan sok tahu itu. Jadi supaya desainnya bagus, menarik, perlu approval gitu ya. Bahkan mungkin yang lebih membosankan adalah approval bertingkat ya, dari kita oke, bos belum, bos atasnya lagi belum, sampai ujung gitu ya. Kadang-kadang sih hal-hal yang seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Mas Ulin, Mas Fahrul, kemudian Mas Soleh terkait dengan proses-proses menentukan desain interaksi. Ada pertanyaan nggak nih? Mumpung belum buka puasa, yalah.
Yuk, ada pertanyaan nggak nih? Nanti UTS nggak bisa loh. Intinya banyak latihan sih kalau di IMK ini. Karena nggak semua apa yang menurut kita bagus, belum tentu kita orang lain juga bagus. Desain untuk airport tadi, itu gambar itu Mas, apa namanya, menggunakan aplikasi ini, apa namanya, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator. Tuh. Cuma ya harus sering latihan gitu. Dulu itu kan kalau foto Lightroom ya. Ini untuk foto. Nanti kapan-kapan kita belajar deh. Habis UTS ya. Nanti kita belajar. Oke, gitu dulu. Memang nggak terlalu banyak sih. Jadi supaya teman-teman paham dulu dasar-dasarnya. Ini sudah Bapak upload ke e-learning, silahkan dicek lagi. Jadi sebetulnya di dalam desain itu nggak ngawur ya, ada tekniknya. Angkat tangan Pak untuk Adobe Illustrator, hanya mengabdi pada Photoshop. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, namanya juga latihan ya. Kita ini aja nanti yang enak itu pakai Adobe Lightroom itu. Udah ada warnanya, tinggal geser-geser aja. Nanti di habis UTS ya. Nanti kita belajar desain-desain. Oke, gitu dulu. Nanti habis UTS aja lah. Selain foto-foto, gambar, kita coba masang beberapa template-template di web gitu supaya teman-teman kalau bikin aplikasi atau web atau dan sebagainya itu bisa lebih enak lah gitu. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.